Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari kelas B semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan teori-teori administrasi, agenda 1 sejarah, 2 sejarah perkembangan ilmu administrasi, 3 dampak iptek. Sejarah administrasi ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson 1987 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921, menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system atau sistem perkocokan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut, karena memang fokus kajian ilmu politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan politik dirumuskan. Sejarah perkembangan ilmu administrasi publik. Sejarah perkembangan ilmu administrasi publik sebelum Wilson, pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, Marcel V, Montesquieu, Rousseau, Bouni, Hegel, Vivien, Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau pihak yang meminta harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Sejak Woodrow Wilson menggegarkan public administrasi publik, Amerika Serikat melalui tulisan yang berjudul The Study of Administration 1987 pada jurnal Political Science Quarterly. Administrasi negara satu mulai berkembang sampai ke antar dunia, termasuk Indonesia, sejak dekade 1990-an. Administrasi negara telah berkembang pesat dibandingkan zaman Wilson. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu administrasi negara begitu fasih terjadi di negara asalnya Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sedangkan di negara-negara berkembang, dinamika administrasi negara tidak begitu instan karena masih kuatnya kontrol politik, birokrasi, dan budaya. Dampak iptek. Dampak positif. Dampak positif berkembang iptek memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Berikut dan dampak negatif dan dampak iptek untuk manusia: mempercepatnya dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, menambah ilmu pengetahuan, memudahkan interaksi sosial masyarakat, kualitas pendidikan bertambah, harga barang di pasar global dapat bersaing, produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. Dampak negatif. Dampak negatif iptek: semakin berkurangnya budaya tradisional, maraknya tidak kejahatan dibanding teknologi. Contohnya, munculnya sifat kumulatif, memberi barang celah secara berlebihan, penyebaran berita bohong atau hoaks, semakin mudah individu bersikap antisosial. Salah satu isu penting yang sering diungkapkan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari persepsi, mengacu pada 4 model administrasi publik yang dinamis, di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. 4 model tersebut adalah model non-state, post-state, per-state, dan post-state. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.